Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Permana Sakti Gumilar, NPM 181063105037. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas individu proses inovasi pendidikan, yaitu strategi inovasi pendidikan. Yaitu di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Nah, pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan, perubahan sosial dilakukan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud penggunaan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, strategi pendidikan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi tertentu. Contohnya misalnya apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah, apabila sasaran perubahan atau guru belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang selalu ada ke tingkah laku yang baru. Cara atau strategi yang kedua ini yaitu strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai disertai dengan terlibatnya berbagai pihak, misalnya dengan donatur dan berbagai penunjang yang lain digunakan untuk menjaga agar guru tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan pemantapan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan, digunakan tanpa dilengkapi dengan strategi lain. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam keberhasilan penggunaan strategi bujukan. Jadi program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya tujuan perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan guru mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan itu pertama, guru atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung resiko perpecahan. Guru berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Guru diajak untuk mengalokasikan sumber penunjangan perubahan dari kegiatan atau program kegiatan atau program lainnya. Masalah yang dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap sasaran perubahan. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati manfaatnya secara langsung. Dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai hubungan antara satu karakter dengan yang lainnya. Jadi, satu karakter dengan karakter inovasi ini mempunyai hubungan di mana dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Misalnya, penyebarluasan penggunaan kalkulator dan blue jeans dalam waktu kurang 1-5 tahun sudah merata ke seluruh Amerika Serikat. Sedangkan penggunaan tali pengaman bagi pengendara mobil baru tersedia merata setelah memakan waktu beberapa puluh tahun. Selanjutnya itu pertanyaan mengenai fakta yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Akan tetapi, memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu
guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Menurut Shaparudin 2015, strategi adalah tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Nah, pola strategi yang biasanya digunakan adalah desain, kesadaran dan perhatian, evaluasi, serta percobaan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik inovasi, diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel atau compatibility. Jadi, yang pertama, keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomisnya, atau mungkin dari faktor status sosial gengsi. Kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting, makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secara cepat. Inovasi yang sesuai dengan norma yang ada, misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang diyakini berdasarkan keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat. Sekian jawaban dan informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.